Selamat datang di Galeri 13. Di video kali ini kembali saya akan membahas prediksi soal-soal P3K untuk tahap 2. Soal yang dibuat berdasarkan FR dari soal-soal tahap 1. Semoga semua guru honor bisa lolos seleksi pada tahap 2 ini. Jangan lupa klik subscribe, serta nyalakan lonceng, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal pertama. Pernyataan yang benar tentang listrik statis, yang terjadi pada percobaan menggosokkan penggaris plastik ke rambut kering adalah A. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron, dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif, muncul reaksi tarik-menarik. B. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron, dari penggaris ke rambut. Permukaan penggaris menjadi kekurangan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan positif didekatkan pada kertas yang bermuatan negatif muncul reaksi tarik-menarik. C. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron, dari penggaris ke rambut. Permukaan penggaris menjadi kekurangan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan positif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif muncul reaksi tarik-menarik. D. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron, dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan positif didekatkan pada kertas yang bermuatan negatif muncul reaksi tarik-menarik. E. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron, dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan negatif muncul reaksi tarik-menarik. Jawaban yang benar adalah A. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron, dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif, muncul reaksi tarik-menarik. Soal selanjutnya. Alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila adalah A. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. B. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. D. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. E. Bintang emas adalah simbol negara Indonesia melindungi kebebasan dalam beragama. Jawaban yang benar adalah C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Soal selanjutnya. Kaca spion berfungsi untuk membantu melihat benda-benda di belakang kendaraan agar pengemudi aman dalam mengemudi. Prinsip kerja kaca spion adalah A. Menggunakan cermin cembung agar hasil bayangannya tegak dan bisa lebih besar sehingga menjangkau benda-benda di sekitarnya. B. Menggunakan cermin cekung agar hasil bayangannya tegak dan diperkecil sehingga menjangkau benda-benda di sekitarnya. C. Menggunakan cermin cembung agar hasil bayangannya tegak dan diperkecil sehingga menjangkau benda-benda di sekitarnya. D. Menggunakan cermin cekung agar hasil bayangannya tegak dan diperbesar sehingga menjangkau benda-benda di sekitarnya. E. Menggunakan lensa cembung agar hasil bayangannya tegak dan diperbesar sehingga menjangkau benda-benda di sekitarnya. Jawaban yang benar adalah C.
Menggunakan cermin cembung agar hasil bayangannya tegak dan diperkecil sehingga menjangkau benda-benda di sekitarnya. Kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak dan diperkecil. Agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. Soal selanjutnya. Beno berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Hilman berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam pada pukul 8. Jika Beno ingin berpapasan dengan Hilman pada jarak 56 km dari kota A, maka Beno harus berangkat pada jam A. Jam 7:42. B. Jam 7:43. C. Jam 7:44. D. Jam 7:45. E. Jam 7:50. Jawaban yang benar adalah B. Jam 7:43. Diketahui, jarak atau S adalah 56 km. Kecepatan 1 atau V1 adalah 40 km per jam. Kecepatan 2 atau V2 adalah 50 km per jam. Selisih waktu sama dengan S dalam kurung V2 dikurang V1 dibagi V dikali V2. 56 dalam kurung 50 dikurang 40 dibagi 40 dikali 50. Selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung 50 dikurang 40 sama dengan 10. Selanjutnya 56 dikali 10 dibagi 40 dikali 50. Sama dengan 560 per 2000 sama dengan 0,28 jam. 0,28 jam dirubah menjadi menit. 0,28 dikali 60, sama dengan 16,8 menit. Jika Beno ingin berselisih dengan Hilman maka jam 8 dikurang 16,8 menit. Sama dengan jam 7:43 menit. Soal selanjutnya. Paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu dilihatnya Adi dan Beni sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Paragraf di atas adalah jenis paragraf. A. Narasi. B. Deskripsi. C. Argumentasi. D. Eksposisi. E. Persuasi. Jawaban yang benar adalah A. Narasi. Ciri-ciri paragraf narasi. Terdapat tokoh. Terdapat alur dan konflik. Ciri-ciri paragraf deskripsi. Menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Berisi pendapat yang didukung dengan data. Berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Ciri-ciri paragraf persuasi, berisi ajakan kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi. Menyajikan informasi tentang sesuatu hal berdasarkan fakta. Soal selanjutnya. Seorang anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur namun tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Piaget anak tersebut. A. Dalam tahapan praoperasional. B. Dalam tahapan operasional konkret. C. Dalam tahapan operasional formal. D. Dalam tahapan praoperasional. E. Dalam tahapan sensomotorik. Jawaban yang benar adalah B. Dalam tahapan operasional konkret. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun, dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis namun mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Soal selanjutnya. Perhatikan diagram lingkaran jenis olahraga kegemaran dari 200 siswa berikut. Siswa yang gemar bulu tangkis sebanyak A. 36 siswa. B. 42 siswa.
C. 46 siswa. D. 48 siswa. E. 52 siswa. Jawaban yang benar adalah C. 46 siswa. Sebuah lingkaran yang diameternya dipotong siku-siku atau 90 derajat, maka nilainya adalah 25% dari lingkaran tersebut. Karena renang ada di bagian potongan yang diameternya dipotong 90 derajat, maka siswa yang gemar olahraga renang adalah 25%. Dengan demikian seketahui, siswa yang gemar olahraga renang adalah 25%. Siswa yang gemar olahraga catur adalah 12%. Siswa yang gemar olahraga sepak bola adalah 49%. Maka siswa yang gemar olahraga bulu tangkis sama dengan 100 dikurang dalam kurang 40 ditambah 25 ditambah 12 sama dengan 23%. Dengan demikian siswa yang gemar olahraga bulu tangkis adalah 23/100 dikali 200 siswa, sama dengan 46 siswa. Soal selanjutnya. Penyataan yang benar mengenai hukum Newton 2 tentang hubungan gaya, massa dan percepatan adalah A. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan massa benda. B. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. C. Massa berbanding terbalik dengan gaya sebuah benda. D. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. E. Usaha benda berbanding terbalik dengan massa benda. Jawaban yang benar adalah D. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Perhatikan rumus hukum 2 Newton. A sama dengan F per M. Percepatan atau A berbanding terbalik dengan massa atau M. Percepatan atau A berbanding lurus dengan gaya atau F. Soal selanjutnya. Perhatikan sebagai berikut. 1. Perang Margarana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. 3. Perlawanan rakyat Sulawesi. 4. Agresi militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah A. 2, 1, 3. B. 1, 2, 3. C. 2, 1, 4. D. 3, 4, 2. E. 4, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. 2, 1, 4. Perang Margarana tanggal 20 November tahun 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Masa perjuangan rakyat Sulawesi Selatan berlangsung pada tahun 1829 hingga tahun 1907. Serangan militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli tahun 1947 sampai tanggal 5 Agustus tahun 1947. Soal selanjutnya. Hasil penilaian pada KD membandingkan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik diperoleh data semua peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar berdasarkan KKM yang ditetapkan. Semua peserta didik kelas 5 sudah memenuhi ketuntasan belajar. Yang harus dilakukan Pak Kadi sebagai guru IPA pada kasus ini adalah A. Mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk semua peserta didik. B. Mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk peserta didik di atas rata. C. Mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk beberapa indikator yang masih lemah. D. Mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk semua indikator agar semua peserta didik dapat optimal hasil belajarnya. E. Melanjutkan materi pembelajaran berikutnya. Jawaban yang benar adalah E. Melanjutkan materi pembelajaran berikutnya.
Jika ketuntasan belajar 100% maka tindakan guru adalah melanjutkan materi selanjutnya. Jika ketuntasan kurang dari 100% maka tindakan guru adalah melakukan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas dan mengadakan pengayaan untuk peserta didik yang sudah tuntas. Pemilihan strategi remedial 0-20% adalah pembimbingan individu. 20-50% adalah pembimbingan kelompok. Lebih dari 50% adalah pembelajaran ulang. Demikianlah soal FRPGSD di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, berjumpa kembali di video-video selanjutnya.